komunikasi politik itu dalam konteks keluarga presiden lah ya. Itu kan terjadi dulu di Gibran juga pakai tulisan Samsul gitu. Itu efektif karena ketika itu bahasanya di sosial media Jokowi itu tak ada lawan. Aduh, gue ketawa nih guys. Ketawa karena persoalan Putra Mulyono. Gila banget ini nih. Hari ini benar-benar viral di medsos. Berkaitan dengan Kaisang Pangarep, sang putra presiden kita. Nah, persoalannya adalah tiba-tiba di dalam sebuah event acara itu di Tangerang, Kaisang menggunakan rompi. Di belakangnya ada siluet gambar yang menyerupai bapaknya, sang presiden Joko Widodo. Dan di situ ada kata-kata Putra Mulyono. Nah, ini memicu reaksi dari para netizen yang banyak jadi kontraproduktif tuh. Nah, persoalannya ini kontraproduktifnya adalah dianggap apa yang dilakukan oleh Kaisang itu adalah menantang kepada para netizen. Karena selama ini Kaisang sendiri sedang digunjang-ganjing kaitannya dengan jet pribadi nih, nebeng. Yang tidak masuk akal dianggap oleh para netizen ini. Nah, ini gimana nih, Le? Ya kalau gue itu komunikasi politik ya. Di kalangan milenial sama generasi Z. Bahasanya ya komunikasi politik kayak tambeng gitu, itu kan apa ya? Bengal gitu. Bengal gitu itu kan memang dulu ngetren. Jadi lucu tetapi sekaligus menarik simpati karena dia tidak menghindari sejarah bahasanya. Ya gua Putra Mulyono. Itu sebetulnya itu bagian dari komunikasi politik. Dan itu ujungnya memang menarik simpati. Pertanyaannya kan seberapa efektif. Komunikasi politik itu dalam konteks keluarga presiden lah ya. Itu kan terjadi dulu di Gibran juga pakai tulisan Samsul gitu. Itu efektif karena ketika itu bahasanya di sosial media Jokowi itu tak ada lawan. Dukungannya luar biasa. Belum muncul kaitan pilpres, belum muncul soal pembohong, belum muncul tuduhan ya pembohong atau apa ya. Nah, itu makanya efektif dulu. Malahan, belum muncul, yang paling penting belum memunculkan dinasti politik. Belum ada. Nah sekarang kalau gue ngelihat meragukan efektivitas itu, kenapa? Karena serangan terhadap Jokowi dan keluarganya saat ini tuh justru dominan di sosial media ya. Misalkan Fufu Fafa, bahkan sampai Indonesia Darurat itu juga tidak ada yang bisa nandingin tuh. Jadi konteksnya Kaisang pakai Putra Mulyono menurut gue tidak efektif karena itu justru kontraproduktif. Karena kan kalau kita lihat di netizen malah jadi kayak nantangin kan. Ini gue yakin nih, Le, gara-gara ini nih, Le, Kaisang langsung ngelepak nih ke tim pasti ke tim kreatifnya nih. Kontraproduktif. Tapi persoalannya ini kan muncul kata-kata nyocol. Ini anak nyocol nih, gitu loh. Jadi reaksinya memang negatif. Yang kedua, ada juga misalnya komunikasi politik yang dilakukan oleh Gibran yang notabene adalah ketua umum Partai Sosialis Indonesia, PSI kan? PSI. Solidaritas. Partai Solidaritas Indonesia ini dianggap sebagai salah satunya cek ombak. Kayak apa sih reaksinya nih? Yang kedua, ini juga dipakai sebagai apa namanya? Ya, jadi lupa gue mau ngomong apa. Lalu lanjut aja.
Itu tadi, kalau gue melihat komunikasi politik yang dibangun oleh Kaisang itu justru eh, kontraproduktif. Tetapi dari sisi lain bisa ditafsir juga bahwa isu ini digelindingkan untuk menutup isu lain. Nah, maksud gue itu menutup isu jet pribadi, Jet pribadi, nebeng isu, jet. isu Fufu Bapa, Nah, isu Clara dengan ya. melibat yang dikaitkan sama Bobby. Nah, itu lagi-lagi dua target yang mau dicapai. Cuma kalau gua ngelihat ini tidak seefektif dulu Gibran pakai Samsung. Iya, karena menurut gue juga mereka salah ini ya berkomunikasi dengan kayak gini saat ini ya. Karena di saat sekarang yang benar-benar berbeda sekali kondisinya dengan Berbeda. sebelum ada isu dinasti politik, kasus MK ya, 90, 60, 70. Jadi ya blunder nilai. Benar, karena angin politiknya udah berubah. Ya. Kalau gue lihatnya lagi ini adalah ini budaya komunikasi politik yang kayak gini ini menurut gue ini nggak mendidik nih. Sangat. Jadi yang ditonjolkan oleh seorang ketua umum partai loh itu, politisi yang lebih mengedepankan campaign citra diri itu dengan gimmick-gimmick, tetapi bukan menawarkan itu ide-ide. Iya. Bukan menawarkan karya-karyanya dia, rekam jejaknya. Nah, sementara memang kalau misalnya kita lihat dari Kaisang kan tidak punya rekam jejak yang nyata ya. Sang pisang jeblok. Terus run hebat di Tangerang juga sekarang ini tiba-tiba sepi tuh, ada beritanya tuh. Jadi apa yang diinikan? Sementara dia sendiri sangat terlalu hijau ya. Karena dia baru lulus tahun berapa. Lepas dari itu kalau gue ngelihatnya gini deh, sekarang itu namanya pop culture ya, komunikasi itu kan bagian dari pop culture. Saat ini justru orang respect dengan statement-statement yang mengakui dengan jelas. Satu contoh sebutlah ada perceraian artis gitu ya. Si artisnya ngomong, oh ya, gua cerai dan ini tindakan yang salah, tapi ini harus dipilih dan ini tanggung jawab gua. Netizen langsung bereaksi dan positif gitu. Itu dong tanggung jawab. Artinya kalau gua nangkep saat ini kerinduan publik adalah dalam kasus Kaisang, misalkan private jet, ya lu nggak usah ngarang-ngarang, lu akuin aja. Ya. Oke, gua pakai ini alasannya ABCDFG. Kalau ini salah, gua minta maaf dan gua siap bertanggung jawab. Ya. Selesai. Ya, dan ini sebenarnya ada fenomena baru yang ditunjukkan oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu tweet tentang Jakarta, tentang itu dulu itu kan di tahun 2009 kan. Oh iya. Nah, pada saat itu dia akan running untuk wali kota Bandung. Nah, di situ dia minta maaf tuh langsung tuh, mengakui dan menyatakan bahwa ketika itu gua memang pemarah dan gua belum masuk terjun ke dunia politik. Nah, itu kan netizen langsung dan berhenti, kedua kan? Orang itu berubah, artinya dalam berkembang berpikirnya, emosinya dan sebagainya. Nah, itu selesai tuh. Bahkan sekarang ini ketika diinterview oleh Deddy Corbuzier, dia bilang, lah memang gue kayak begini dulunya, misalnya kayak gitu. Dan gue udah berkali-kali nih minta maaf, dia bilang gitu kan. Jadi dengan kayak gitu tuh langsung clear kan. Nah, orang merindukan itu, ini sekarang ya. Jadi tidak lagi komunikasi politik yang penuh gimmick, tetapi orang langsung merindukan langsung ke intinya dan lu akui. Nah, itu mungkin ini juga sama sama lu kali ya. Apa tuh? Apa tuh? Lu begitu kita bicara soal Kaisang, lu kagak ada jok-joknya sendiri nih, kayaknya serius banget ini nih. Karena Kaisang sendiri udah sangat lucu. Kaisang sendiri emang lucu. Jadi kalau gua ngeliat orang saat ini gini, ketika lu ada satu persoalan, lu jangan belok-belokin, akuin aja, selesai, jelasin. Bahkan di PSI sendiri merasa nggak ngerti tuh apa yang dilakukan oleh Kaisang. Jadi kita sendiri nggak tahu kok katanya kan, kata mereka. Nah, lebih kacau lagi
Menurut gua karena Sebuah partai ya, sebuah partai besar, nggak besar ya, partai Partai kecil lah, partai yang nggak lolos. nggak partai yang tidak lolos lah. Jadi prediksi lu kayak apa nih? Karena ini kan akan bergulir nih menurut gua nih. Dalam seminggu belakangan pasti akan terus bergulir nih. Gue sih selalu mengatakan bahwa ini kan transisi ya. Kurang dari sebulan lagi kekuasaan berpindah. Dan dimanapun, di negara manapun, menjelang akhir dari sebuah kekuasaan itu turn down. Iya. Jadi orang yang akan berpisah itu. Iya. Kalau gue sih berpikirnya gini, ini mungkin juga harusnya jadi pelajaran ya buat Kaisang yang masih muda itu ya, yang masih hijau lah, untuk mulai belajar tidak lagi hanya mengedepankan gimmick komunikasi politik yang lucu-lucuan, pencitraan, yang menurut gue dia sudah harus, apalagi sebagai ketua umum partai, maka dia harus melakukan komunikasi yang lebih cerdas, yang lebih bisa yang lebih realistis, yang real, sehingga kalau toh misalnya nanti dia ikut election, entah itu kepala daerah atau apapun, itu yang diketengahkan itu adu gagasan tuh, ide, konsep apa. Jadi membawa orang tuh untuk cerdas, untuk berpikir. Jangan sampai malah jadi pepesan kosong, jadi begitu tiba-tiba memimpin, orang-orang kaget, lah kepalanya kosong nih ternyata nih. Kalau gua kelihatnya itu ya, jok politik lah ya. Partai yang dipimpin anak muda lah. Artinya usia di bawah 40 tahun. Sekarang itu bisa jadi nggak tren lagi. Nggak bisa jadi. Jadi nggak tren. Karena sudah dicontohkan dengan kualitas kayak gini ya. Karena anak muda sendiri kan kalau lihat saat ini ya, ketika menjelang, kalau gue lihat di dalam konteks 3 bulan terakhir ya, anak muda sekarang itu apolitis, dan kalaupun berpikir politis itu cenderung ke inti persoalan. Iya. Kalau gue melihatnya gini, ini juga kaitan, ya boleh dong kita kritik kan? Boleh lah. Ini semuanya serba karpet merah sih, serba instan sih. Contoh misalnya gini, apa sih karya-karya mereka? Secara bisnis mereka nggak bisa menunjukkan tuh karya besarnya. Dengan Sang Pisang, dengan Markobar atau apapun itu gitu loh. Tetapi di Gibran ketika di Solo ya, kan itu banyak tuduhan malah itu karena dibantu fasilitas dari pengaruh bapaknya dan sebagainya, misalnya kayak gitu-gitu gitu. Jadi tidak ada yang memang murni di-create dan digagas dan diupayakan oleh dia. Selain misalnya kayak kita lihat Ridwan Kamil atau misalnya Anies Baswedan, ya walaupun dari sisi usia mereka udah lain ya, tetapi kan mereka ketika terjun ke dunia politik, mereka tuh sudah punya inilah, udah pede banget, ada perjalanan, ada history, dan historinya tuh luar biasa semua gitu loh. Kayak Anies Baswedan kan luar biasa itu, di dalam dan di luar negeri, bahkan misalnya dulu Indonesia mengajar dan apa gitu loh. Nah dalam konteks itulah gua menaruh perhatian, kalau boleh bilang kasihan, kalau gua serius tuh kasihan. Kasihan terhadap Kaisang terhadap Gibran. Apapun kegiatan dia di masa lalu pasti dikaitkan dengan kekuasaan kan? Iya. Kasihan tuh dalam arti lu tidak akan pernah bisa keluar dari bayang-bayang bapak lu. Itu satu ya. Yang kedua, kasihan adalah once ketika lu kepleset, berantakan semua. Iya. Apalagi situasi ini kan juga itu kan merugikan Gibran juga kan, yang sebentar lagi akan dilantik. Sementara isu soal ganti Gibran misalnya itu ya, yang isu politiknya makin liar sekarang. Liar banget menurut gua, sangat liar, dan ini kan menyusahkan Prabowo sebagai presiden terpilih nih, Le. Tapi enggak, kalau gua ngelihatnya
kasus ini malahan kayak Kaisang, Mulyono segala macam. Endingnya kemana sih? Nggak akan ada ending, selesai begitu aja. Iya. Lazimnya di Indonesia, Lazam, iya. lazimnya di Indonesia tuh kalau ada yang gini-gini ya bahasanya ya netizen aja yang riuh gitu. Tidak akan ada implikasi apapun. Iya. Tidak ada implikasi politik ya. Nggak ada. Kalau gua ngeliat ya akan berakhir dengan sendirinya, akan ditutup oleh kelucuan yang lain. Ya, tapi kalau gue berbeda tuh, hati-hati itu, karena kita juga tidak nyangka yang ketika Indonesia darurat ya, itu tiba-tiba deng. Walaupun kita tahu juga di balik itu tuh ada aktor-aktor atau apapun ya, gerakan-gerakan, tetapi itu juga mencerminkan ketika orang-orang yang tidak pernah turun ke jalanan tiba-tiba turun ke jalanan, itu kan seperti kayak api dalam sekam tuh, yang tiba-tiba terbakar. Ya, ya. Nah, jadi ini sama menurut gua. Oke, ini bisa tenggelam nih seolah-olah nggak ada apa-apa. Tetapi ini tersimpan. Oh iya, Nah, dalam artinya memori. adalah menurut gua nih juga harus disadari semua nih, termasuk Kaisang, Gibran. Karena kita sama-sama kan tidak mau negara ini nih tiba-tiba meledak kayak apa, terjadi riot atau apa gitu loh kan. Kita mau ini benar-benar tujuannya adalah untuk Indonesia hebat. Kayak pemimpin-pemimpin zaman dulu. Kayak pemimpin zaman dulu beneran. Serius. Jadi gitu guys. Jadi kita lihat aja guys. Nah, lu sendiri pasti mulai gatel kan jempol lu tuh ngomentarin Putra Mulyono. Komentar lu apa guys? Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?